Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tia Hongkong. Nah, ini aku mau bikin solusinya yang eh, untuk yang darah tinggi ya, teman-teman. Nah, kalau darah tingginya kelebihan itu harus periksa ke dokter ya, teman-teman. Nah, kenapa kita kena darah tinggi ya? Itu karena kita ini badannya itu terlalu gemuk banget ya, timbulnya akhirnya kita itu kena darah tinggi ya. Nah, kedua, orang gemuk itu juga gampang kena penyakit misalnya seperti darah tinggi dan juga kencing manis ya, teman-teman. Itu jadi kalau pengen mengurangin cara menurunkan darah tinggi dari alami ya, tapi ini kalau yang mau yang dari alami, nah itu kita harus menguruskan berat badan ya. Jadi harus kita makannya terjaga ya, teman-teman. Kalau memang kita itu darah tingginya kelebihan, itu kita periksa ke dokter. Nah, setelah itu tentunya dikasih obat. Nah, itu dikasih obat itu tentunya harus kita minum terus sampai kita normal ya. Nah, udah kita normal itu baru kita berhenti, jangan minum. Kalau memang kita punya darah tinggi itu ya harus minum setiap hari. Misalnya sehari sekali ataupun sehari 2 kali, misalnya pagi ataupun malam gitu ya. Tapi kalau kita badannya terlalu gemuk ya kita turunkan berat badan kita ya, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena saya juga majikan aku dokter, jadi kadang-kadang aku tanya kenapa orang itu bisa kena misalnya darah tinggi gitu ya. Jadi aku kenapa orang itu bisa darah tinggi gitu. Kadang kadang bisa juga karena kita badannya kelebihan, beratnya kelebihan, terus jadi gampang kena penyakit bilangnya. Nah, menurut saya juga karena kita ini orang kampung itu jarang menonton berita-berita tentang kesehatan ya, teman-teman. Contohnya kalau di YouTube itu kan sering-sering itu dokter-dokter itu tentang kesehatan itu semua itu ada. Kita itu sering, kalau kita sering lihat kita tahu, kalau kita nggak sering lihat kita nggak tahu ya, teman-teman. Jadi itu eh, darah tinggi itu kalau pengen dari alami itu kita harus makan dikurangin. Kalau kita udah bobotnya udah maksimal, insya Allah darah tingginya menurun ya, teman-teman. Tapi itu juga kita harus beli alatnya, alat yang buat ngetes darah. Kita nggak tahu ya, kayak saya juga nggak tahu gimana caranya itu kalau tes darah. Ternyata aku juga belajar dari majikan aku, dari bapak aku bilang, "Bobo, seandainya aku beli ini eh, nggak apa-apa ya?" Bobo aku bilang nggak apa-apa, asal kamu bisa bisa cara menggunakannya dan juga bisa memahamin itu apa, ini apa gitu. Jadi aku dikasih tahu kalau yang sebelah itu itunya jantungnya, misalnya jantungnya berapa, bilangnya itu ya bagus. Terus misalnya darah darah paling atas ataupun bawah itu kayaknya saya sedikit juga lupa karena aku cuma baru sekali 2 kali ya. Jadi yang di atas kayaknya masih yang di atas itu darah yang normal, terus yang di bawah itu kayaknya darah darah tinggi atau apa gitu. Intinya aku juga sedikit-sedikit jadi tahu dari majikan aku ya, teman-teman. Jadi ini buat yang darah tinggi, kalau pengen nggak minum obat darah tinggi ya, intinya kalau kita terlalu gemuk badannya kita kurusin gitu. Tapi orang ngurusin juga nggak mudah ya, teman-teman, nggak gampang. Mau gemuk itu cepet banget, tapi kalau udah mau turun itu memang susah, harus nunggu, perlu perlu waktu yang panjang ya, teman-teman, bukan cuma sebentar. Oh ya, sekarang ini hari ini aku mau makan biar turunnya gitu banyak gitu, itu enggak, harus nunggu berapa bulan berapa tahun gitu, itu baru kita turunnya itu banyak. Seperti aku kemarin di 2002 ya, sekarang 2003 ya, 2002 di bulan 10 itu aku pulang cuti ya.
Di rumah pulang cuti, di rumah itu 1 bulan ya teman-teman. Aku lagi pulangnya memang bobot aku itu 70 ya. Setelah aku ke sini tuh dalam 1 bulan itu, berarti badan aku tuh soak ya teman-teman, bukan soak lagi, nggak bagus badan aku. Coba aja bayangin 1 bulan itu sekali naik 15 kilo ya teman-teman. Coba bulan bulan 10, oh bulan 9 awal kayaknya ya aku pulang, bulan 10 itu sampai aku sampai sini teman-teman. Itu aku dalam 1 bulan itu naiknya itu 15 kilo ya teman-teman. Udah naik 15 kilo, otomatis 70 sama 15 kilo, otomatis berapa? 85 ya. Jadi aku setelah aku sampai sini 85. Tapi sekarang setelah aku diet pelan-pelan memang itu turunnya susah banget ya teman-teman. Tapi setelah aku mengikuti cara diet majikan aku, turunnya begitu cepat ya teman-teman. Gimana caranya? Kadang-kadang orang kan gimana caranya Kak gitu. Ya caranya itu yang perlu dihindarin manis-manis. Kita itu diet itu bilang, oh diet itu nggak boleh makan ini dan itu. Intinya yang perlu itu yang dijauhin, jangan yang manis-manis dijauhin. Nah, ke satu gula, ya jangan makan gula. Kedua, nasi dihindarin. Kalau yang bisa nggak makan nasi, ya nggak usah makan nasi, cuma makan sayur, daging, gitu ya, teman-teman. Kalau yang nggak bisa makan, harus makan nasi, boleh makan nasi. Tapi nasinya misalnya 1 piring, kita makan itu hanya satu centong aja, gitu ya, teman-teman. Karena kalau kita sehat itu kita sendiri yang enak ya teman-teman. Karena aku juga yang sekarang udah aku alami ya teman-teman. Alhamdulillah setelah aku nggak makan nasi, ya makan nasi kadang-kadang saya jujur aja aku makan nasi kalau aku lagi libur di luar itu ya makan gorengan ya minuman yang manis-manis ya makan nasi aku kenyangin itu 1 hari teman-teman. Tapi setelah aku udah sampai rumah aku harus puasa lagi. Nah ya sebari hari Kamis kadang aku puasa, hari Senin puasa, kalau nggak ada halangan ya teman-teman puasa. Jadi kita ini intinya pola makan dijaga, dikira-kira, pokoknya kalau kita lapar ya makan, kalau kita lapar jangan dipaksain. Karena aku sekarang ini setelah aku udah nggak makan manis, misalnya aku makan sayuran 1 mangkok sama apa itu, kadang perutnya terlalu kenyang teman-teman. Jadi aku sekarang itu alhamdulillah setelah aku nggak makan nasi terus nggak makan gula, aku makan terjaga makannya. Jadi nggak sebentar-bentar lapar terus nanti oh ada apa pengen, terus misalnya aku ke toko Indo lihat makanan yang enak banget itu, oh rasanya pengen pengen beli itu, jadi aku nggak kepengen karena aku mikir sekarang aku udah pakai baju ini muat, udah pakai baju itu muat. Jadi rasanya itu aku kalau ini di situ, jadi aku jadi nggak kepengen guys, bener aku nggak bohong. Kemarin itu anaknya bosnya aku yang laki itu kesini juga bilangnya aku udah kurusan ya teman-teman. Itu intinya intinya kita ini dijaga pola makan ya teman-teman. Dan juga yang punya darah tinggi intinya kalau dia nggak pengen minum obat ya pengen yang alami, caranya yaitu kurangin makan dan juga kurusin badannya. Itu kalau yang gemuk ya teman-teman. Tapi kalau badannya kok kurus, kok darahnya tinggi, oh itu artinya punya penyakit darah tinggi, yaitu harus periksa ke dokter ya teman-teman. Jadi itu harus rutin setiap harinya minum. Nah kalau pengen biar kalau udah normal ya baru kita coba belajar sedikit-sedikit, nggak usah minum obatnya dikurangin segini. Setiap hari itu harus kita ditulis, oh hari ini aku nggak minum obat, tak kurangin, misalnya dikurangin ini hari, terus besoknya lagi itu eh, dikurangin sedikit lagi minumnya ya, terus nanti besoknya lagi aku nggak minum 1 kali, terus ditulis benar itu tulis gitu ya. Nah kalau 1 bulan itu darah tingginya ibaratnya sama, nggak ada naik nggak ada turun segitu, berarti itu udah normal ya teman-teman. Kenapa saya belajar kayak gini, karena aku lihat bukunya nenek aku itu
darahnya bilang punya darah tinggi, kalau lagi periksa ke dokter itu bilangnya kamu tuh harus minum itu berdarah tinggi, bahaya gitu bilangnya. Tapi setelah itu dia gini tulis, ya apa ditulis lah. Sekarang bukunya dibawa ke dokternya ya. Sekarang alhamdulillah bobo aku nggak minum obat darah tinggi ya teman-teman. Yaitu bobo aku sekarang juga makannya dijaga. Jadi alhamdulillah sekarang darahnya nggak tinggi. Tapi kalau lagi rasanya marah, rasanya apa yaitu darahnya tinggi, misalnya ada cerita tentang apa curhat sendiri, tempo-tempo naik gitu ya teman-teman. Nah ini buat solusinya yang buat yang darah tinggi ya teman-teman. Kalau darah tingginya kelebihan harus periksa ke dokter ya teman-teman. Tapi kalau darah tingginya sederhana ya kita badannya gemuk ya kita kurusin, tapi nggak harus dikurusin tuh sehari nggak makan, nanti pingsan ya teman-teman. Jadi kita harus makannya itu dijaga, dikurangi sedikit demi sedikit gitu. Kayak aku dulunya, aku mana bisa ya saya nggak makan nasi, saya perutnya nggak kuat kalau nggak makan nasi. Tapi setelah aku belajar aku nasinya tak kurangin ya, alhamdulillah sekarang aku nggak makan nasi aku kuat teman-teman. Tapi ya itu juga bukan nggak makan nasi itu kuat, ya harus makan yang lain, misalnya makan sayur, misalnya makan daging misalnya satu potong ya, terus misalnya makan telur, terus intinya sedikitnya kita perut harus diisi karena itu perlu kesehatan ya, karena kesehatan itu mahal harganya ya teman-teman. Oke, ini step yang buat untuk mengurangi darah tinggi dari alami ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tia TKW Hongkong. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya di bawah ini biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye bye.